Waktu mengembangkan ketenangan, cobalah menerapkan seperti halnya tanah. Menerima apapun ya. Menerima apapun. Makanya orang yang sabar itu kalau menyempurnakan parami itu seperti tanah. Mau diinjek, mau diludahi, dia tidak akan pernah membalas. Oke Bante, ini ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Tadi kemarin juga saya sempat survei minta mereka untuk menyampaikan pertanyaan. Ini yang sering ditanyakan juga Bante, gimana tadi Bante ngomong tentang overthinking juga, pikiran yang terlalu banyak. Kalau kita bilang tuh papanca gitu ya, berproliferasi, berkembang biak. Ini gimana Bante? Ada nggak cara atau tipsnya atau triknya dari Rick Jultanya untuk melenyapkan pikiran buruk atau negatif supaya overthinking ini nggak berlebihan Bante? Nah, kalau kita merujuk di dalam Jalan Mulia Bersur 8 ya, pandangan benar itu diletakkan nomor 1. Ya. Jadi pandangan benar itu diletakkan nomor 1. Pandangan benar itu dipakai untuk melenyapkan moha. Kalau seseorang punya pandangan benar, maka akan diikuti dengan pikiran yang benar. Iya. Pikiran yang benar itu adalah pikiran yang bisa melepas nekkhamma sangkappa. Kemudian pikiran yang tidak ada niat jahat, abhyapada sangkappa. Dan tidak ada pikiran menyakiti, ahimsa sangkappa. Nah, jadi bagaimana menghilangkan overthinking, pikiran negatif? Ya kita harus punya pandangan benar. Salah satu pegangan pandangan bagian dari pandangan. Kemunculan bersebab itu loh. Ya. Kalau seandainya sebab-sebabnya tidak ada, bagaimana ada akibatnya? Kan kadang-kadang kita overthinking kan tidak beralasan. Ya. Tidak dicek sebabnya, hanya dipikirkan akibatnya. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Makanya dalam hal ini pandangan benar itu harus dimunculkan sehubungan yang paling awal. Makanya kita harus mulai dari sekarang mesti ingat-ingat, semua yang muncul ada sebab. Kemunculan bersebab. Dan apa yang kita lakukan juga perlu dipertimbangkan nilai manfaatnya apa. Ini kan bagian dari samaditi. Nanti kalau mau uraian yang lebih panjang itu kan ada di dalam Majjhima Nikaya tentang samaditi sutta itu kan. Ya. Orang yang punya pandangan benar kan dia tahu tentang ada kemunculan bersebab, tentang makanan, termasuk juga ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, ada akibat dari perbuatan baik, akibat dari perbuatan buruk. Nah, tahu tuh. Jadi dalam hal ini, cobalah kita gali, supaya tidak banyak pemikiran, cobalah kita lihat tentang kemunculan bersebab. Apa sih yang kita pikirkan? Kalau kurang, mana yang bisa kita persiapkan? Kalaupun kita belum sukses, mana yang bisa kita perbaiki? Kadang-kadang kan kita mengalami udaca, itu kan karena punya penilaian yang terlalu tinggi. Udaca itu kan salah satu dari penilaian diri yang tinggi. Aku semestinya begini. Jadi ketika dia melihat dirinya terlalu tinggi, akan muncul overthinking. Seharusnya saya kan harus begini. Ini kan udaca ini. Udaca muncul di situ. Maka pengertian-pengertian ini juga harus dimuncul. Memang lagi-lagi supaya kita tidak punya overthinking, memang nomor 1 paling gampang itu. Cari teman aja yang bijaksana. Ini paling gampang ya. Paling gampang. Supaya apa? Bisa tukar. Nah, tukar pendapat. Apakah yang saya pikirkan ini benar atau berlebihan? Apakah ini yang saya pikirkan ini rasional atau irasional? Apakah ini real atau hanya fantasi semata? Nah, ini kan kadang-kadang kita juga butuh bantuan orang lain. Ini yang paling gampang. Iya. Ya. Ada istilahnya kan meminjam kebijaksanaan orang lain ya Bante ya, untuk supaya menyadarkan kita setidaknya. Ya, begitu.
Bante, ini ada pertanyaan lagi, Bante. Ini dari Titi Safitri dari Instagram. Bagaimana sih Bante menjaga panca indera sehingga tidak terlalu reaktif agar tidak mempengaruhi pikiran dan perasaan? Nah, sehubungan dengan panca indera ini juga anatta, di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatakan, telinga jangan dengar suara yang di luar ya, tidak bisa. Mata yang sana jangan dilihat ya. Mungkin kita sementara bisa tutup mata, tapi tidak bisa terus-terusan. Jadi yang bisa kita kendalikan apa? Setelah terjadi kontak, nah ini pengertian harus dimunculkan. Karena yang namanya indria ini pasti ada. Ya, ada kontaknya masing-masing. Mungkin sekarang kita tutup mata, tapi kita mendengar. Ya. Mungkin kita tidak mendengar karena tempatnya sepi, mungkin kita mencium. Mungkin kita tidak mencium, mungkin kita merasakan. Atau mungkin juga kita bersentuhan. Atau malah mungkin kita banyak pikiran juga. Karena setiap pintu-pintu indria ini selalu ada objeknya. Sang Buddha pernah menasehati kepada Samanera Rahula. Ya. Nah, Sang Buddha pernah mengajarkan tentang perumpamaan. Waktu mengembangkan ketenangan, cobalah menerapkan seperti halnya tanah. Menerima apapun ya. Menerima apapun. Dan sebetulnya tanah itu adalah perumpamaan tentang apa coba? Kalau dalam parami. Apa itu Bante? Kanti parami. Oh, kesabaran ya. Iya. Makanya orang yang sabar itu kalau menyempurnakan parami itu seperti tanah, mau diinjek, mau diludahi, dia tidak akan pernah membalas. Makanya kalau orang punya niat untuk tidak gampang kontak dengan dunia luar, cobalah sabar. Nahan. Ada suara jangan cepat toleh. Sabar. Meditasi digigit. Coba latihan sabar. Supaya apa? Kita bisa punya keterampilan untuk sangwara. Ya, indria sangwara. Sangwara kan identik dengan kesabaran. Ya. Indria sangwara. Indria sangwara. Jadi ketika kontak ya, seperti tanah, jangan segera direspon. Yang merespon cepat-cepat tahu enggak apa itu? Angin. Angin. Orang buang gas di sini, kecium di sana. Bisa diidentifikasi lagi Bante. Ini gasnya nih berapa, metananya nih berapa ini. Iya. Masanya. Masanya kita ini kadang-kadang seperti angin. Jadi cepat sekali. Cepat sekali bereaksi. Beda dengan tanah, yaitu ya sabar. Jadi supaya kita tidak merespon, ya sudah sabar. Salah satunya kendalikan. Sebelum kita berkomentar, diam dulu. Karena kadang-kadang dari yang kita lihat, kita dengar, kadang-kadang akan diikuti oleh ucapan. Dan kalau sudah jadi ucapan, nanti akan menjadi kesan-kesan. Dan nanti akan ada wedana. Ya, memang kita tahu ya, yang namanya mano sangkara. Bentukan-bentukan pikiran itu kan dua hal. Sanya dan wedana. Ya. Wedana dan sanya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita kenali, itulah yang kita pikir. Dan apa yang kita ucapkan itu juga witaka. Dari witaka wicara. Apa yang kita perhatikan secara terus-menerus. Itu nanti yang akan kita ucap. Jadi, kalau memperhatikan sesuatu, ya harus dengan pengertian. Itu nanti ada kaitannya juga kalau kita ngomong sutta ya. Tentang niwarana. Anggutara Nikaya kelompok 1, niwarana. Nah, ketika seseorang melihat objek yang menyenangkan, tanpa didasari dengan pengertian yang benar, akan memunculkan kama canda. Demikian pula kalau dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tanpa didasari dengan pengertian yang benar, akan memunculkan vyapada, ketidaksukaan. Itu kan nanti dari situ. Kalau kita kait-kaitkan dengan ajaran Sang Buddha.
Oke. Dapat gambarannya ya? Dapat Bante. Bante, saya mau beralih ke peserta di YouTube ya Bante ya. Ini ada yang tanya nih Bante, tapi ini tanyanya tentang sosial media utamanya. Ini ada namanya Medulla Oblongata Bante. Malam Bante berkenaan ketenangan, sekarang kita setiap hari dibombardir info-info entertainment dari media sosial, TikTok. TikTok ini pakai algoritma di mana hal-hal yang buruk di-push ke story, rekomendasi, guideline, patokan apa yang sesuai dhamma khususnya yang dapat digunakan untuk memilih mana yang pantas ditonton dan mana yang tidak. Berhubungan waktu kita kan 24 jam kita mendapatkan berhubungan kan waktu kita kan 24 jam agar kita tuh bisa mendapatkan ketenangan Bante. Apakah kita quit atau kita keluar aja dari TikTok supaya itu bisa lebih bijaksana? Gimana menurut Bante? Ya itu sih hak masing-masing ya. Karena setiap orang ada mampu memanage, ada yang tidak mampu memanage. Jadi setiap orang punya kesadaran masing-masing. Kalau seandainya punya keinginan untuk menghapus, ya itu hak juga. Termasuk juga kalau seandainya tidak minat dengan dunia sosial, ya itu juga hak juga. Tapi kalau seandainya dengan banjirnya informasi yang masuk, cobalah diambil tentang apakah ini bermanfaat ataukah ini tidak bermanfaat. Apa indikatornya tentang manfaat? Apakah ini menambah loba dosa moha atau mengurangi loba dosa moha? Ya, karena kalau tidak ada kata kunci loba dosa moha, nanti kita akan berpikir ini juga manfaat juga loh Bante. Ini juga manfaat juga loh Bante. Ini menambah pengetahuan loh Bante. Ya. Tapi Sang Buddha sangat jelas sekali. Yang namanya kusala, ya, hal yang bermanfaat, yang baik itu kan batasannya kan aloba, adosa, amoha. Jadi kalau kita melihat, ya cobalah digunakan kesadaran. Apakah ini menambah loba dosa moha ataukah ini mengurangi loba dosa moha. Jadi istilah loba dosa moha jangan pada bingung ya. Loba dosa moha itu apakah ini menambah keserakahan, ataukah ini menambah kebencian, ataukah ini ya menambah kebodohan batin. Ini pertimbangan nilai manfaat. Sang Buddha, ini dalam kisah Rahula ya. Ketika Samanera masih kecil, masih umur 7 tahun, nah itu kan di dalam Rahula Wadu itu kan juga ada nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha oleh Samanera Rahula ya. Ya, pasti ingat ya pelajaran dulu. Dan tentang apa? Tentang basuh kaki. Nah, ketika Samanera Rahula membasuh kaki Sang Buddha, kemudian beliau mencuci dengan air, kemudian air itu kan ada air sisa cucian kaki. Nah, kemudian Sang Buddha bertanya tentang ini kira-kira air ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Sang Samanera menjawab, ya ini tidak bisa dimanfaatkan, ini hanya bisa dibuang. Di situ ada nilai pelajaran adalah pendidikan awal itu bukan benar dan salah. Pendidikan awal berbicara tentang ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, jadi kita jangan ribut benar dan salah, karena benar dan salah itu berlaku relatif. Tapi kalau manfaat kita bisa nilai sendiri kok. Ini kalau khususnya jadi orang tua yang punya anak, jadi kita tidak perlu mendebatkan benar dan salah, tapi kita bisa mengajak dia berpikir tentang ini manfaat atau tidak bermanfaat. Jadi batasannya sudah jelas. Kalau hal yang baik, yakni aloba, adosa, amoha. Kalau yang buruk ya loba, dosa, moha. Jadi kalau yang ditonton itu menambah keserakahan, ya tahulah apa yang harus dilakukan. Kalau menambah kebencian juga sebisa mungkin tahulah apa yang harus dilakukan. Ini kembali kepada kita. Tapi algoritmanya TikTok itu dahsyat loh Bante. Kemarin kan ada kayak berita tuh yang mengumpulkan donasi. Awalnya kita punya empati, iba. Kemudian ternyata dananya diselewengkan. Waduh, kok jadi ngaco nih semuanya, malah jadi menghujat segala macam. Ini kan tadinya munculnya empati nih. Bagus kan untuk memunculkan aloba gitu kan, adosa. Lama-lama kok jadi menghujat gara-gara beritanya
diselewengkan atau nggak tahu bagaimana, jadinya itu membuat pikiran juga mungkin berpikir kayaknya quit dari TikTok kayaknya cara yang bijaksana deh. Ya itu hak masing-masing, boleh juga. Oke, Bante. Bante, ini ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram lagi, dari Febiola Sara. Bante, kenapa begitu sulit tenang ketika sedang melepaskan kemelekatan? Jadi kayak ada beban gitu ya, Bante ya. Kalau pengen lagi melepas kemelekatan, sulit rasanya begitu, Bante. Gimana, Bante? Ya, yang namanya kemelekatan ini kan kalau kita tinjau secara dhamma, ini kan ada 4 jenis kemelekatan. Ya. Salah satunya yang paling awal itu kan kama upadana. Kama upadana, kemelekatan pada kesenangan indriawi. Yang namanya putu jana, orang yang belum melihat bahaya, sesuatu yang menyenangkan itu sifatnya pengen ngulangi. Makanya ketika belajar melepaskan kenapa sulit, karena kenangan-kenangan yang menyenangkan itu sifatnya nagih gitu loh. Nagih gitu loh. Ya, itu kan kamak canda itu nagih gitu loh. Dan kalau orang sudah tertagih itu sudah buta. Kamak ica anda, kamak itu kesenangan, ica itu keinginan, anda itu membutakan. Wow. Makanya kalau orang diliputi oleh kesenangan, ya melekat sekali wong buta. Ya buta. Bagaimana? Terus bagaimana Bante supaya saya bisa melepas kemelekatan? Ya, belajar melepas, ya renungkanlah nilai-nilai manfaat. Apa keberuntungannya kalau kita tidak melekat? Bagaimana supaya kita tidak melekat? Itulah yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu samanera, baik itu bhikkhu, merenungkan tentang tujuan sebenarnya. Ketika kita makan, tujuan sebenarnya untuk apa? Mengenakan pakaian, tujuan sebenarnya untuk apa? Itu juga membantu juga. Untuk apa? Untuk mengurangi kemelekatan pada pintu indria. Pintu indria, tujuan sebenarnya. Nah, itu baru yang kemelekatan pada ahmad canda. Belum lagi kita juga masih punya kemelekatan pada diti upadana. Kemelekatan pada pandangan yang keliru. Kita mengatakan hidup ini adalah kekal. Itu juga masih melekat. Ya, masih melekat. Kita masih ada anggapan setelah kematian ini ada diri juga. Itu juga diti juga. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya silabata upadana. Kita juga masih melekat pada praktek-praktek yang baik sebetulnya, tetapi tidak merenungkan lebih dalam. Jadi silabata parama. Sila itu adalah hal yang baik sebetulnya. Brata itu ya penahanan diri, tetapi jadi buruk ya kalau ada paramasa. Nah, itu juga bagian dari upadana juga. Dan yang keempat, ini kan ada attawada upadana. Nah, kemelekatan pada pandangan tentang aku itu. Dan lagi-lagi kalau disingkat, yang namanya upadana itu munculnya dari tanha paccaya upadana. Nah, upadana itu menimbulkan bahwa tanda itu bisa muncul ya dari wedana. Makanya jangan sampai kita terobsesi pada hal-hal yang menyenangkan kalau kita berlatih untuk melepaskan kemelekatan. Pahami sesuatu yang menyenangkan ini juga tidak kekal kok. Bukannya berarti tidak boleh makan enak ya. Boleh, sebagai perumah tangga boleh makan enak, tapi cobalah dipahami. Makanan ini pun juga tidak kekal. Kalaupun pakai busana yang bagus ya tidak masalah, memang rapi itu baik. Nah, tapi juga harus dipahami bahwasanya baju ini pun juga tidak kekal. Termasuk juga membersihkan tubuh ini ya hal yang baik gitu loh, bukan berarti melekat pada tubuh, tapi juga harus dipahami tubuh ini juga tidak kekal juga. Kalau seseorang melihat tentang anicasannya, ketidakkekalan, maka pelan-pelan dia akan melepas ketertarikannya. Itu nanti yang mengarah kepada Anatta Lakhana Sutta.
Yang ketika Sang Buddha bertanya kepada Pancawagya sehubungan dengan bagaimana pandangan kalian terhadap tubuh ini, kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Bante. Sesuatu yang tidak kekal ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Oh, tidak menyenangkan, Bante. Sesuatu yang tidak kekal, tidak menyenangkan ini, apakah ini patut dipandang sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak patut, Bante. Nah, itu kan salah satu hal yang ada di sana. Ya, semua pakai proses minimal lah dalam sehari-hari. Kalaupun ada pengalaman menyenangkan, cobalah sambil dimengerti. Ini juga tidak kekal. Begitu. Ya. Oke Bante, kita lanjut ya Bante ya. Pertanyaan di YouTube Bante ya. Ini ada dari Babylin Bante. Bagaimana cara mengembangkan ketenangan dan juga kesabaran? Kayaknya dia udah nangkep duluan sebelum Bante jelaskan nih. Menghadapi kebodohan diri sendiri. Oh, tapi ini lebih menarik pertanyaannya. Jika ada, mohon berikan contoh kasus yang ada dalam sutta tentang orang yang bodoh yang membenci dirinya sendiri. Anumodana. Karena tadi Bante, tadi siang saya juga dapat reply story itu bahwa dia membenci dirinya sendiri. Aku benci dengan kehidupan ini. Tiba-tiba ngomong gitu, padahal saya nggak nanya sesuatu yang men-trigger negatif, tapi kok tiba-tiba dia ngomong seperti itu Bante. Kira-kira gimana nih Bante nih? Nah, sebetulnya kebencian pada diri sendiri itu muncul. Ya kalau kita melihat ini kan lagi-lagi itu kan dari tanha itu loh. Kalau tubuh ini tidak menghasilkan pengalaman yang menyenangkan, kalau tubuh ini tidak menghasilkan pengalaman menyenangkan, kira-kira tubuh ini disukai atau dibenci? Iya, dibenci. Dari situ sebetulnya. Jadi ada misalnya di dalam sutta tentang membenci diri sendiri, misalnya tentang tersinggung, yang kisah, yang kemudian, tapi itu cerita yang lain ya, dia malah tercerahkan, tapi tidak usah diikuti. Dinasihati Sang Buddha tersinggung, kemudian dia kecewa, kemudian dia malah mau mengakhiri kehidupan, itu kan ada juga, tapi itu kasus khusus ya. Nah itu kan salah satu juga merasa dirinya tidak memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Dia kecewa dengan dirinya. Makanya kita harus menyadari begini, kalau seandainya dalam diri kita ada sesuatu hal yang kurang berkenan, minimal sebagai umat Buddha, kita punya pengertian bahwasanya apa yang kita terima sekarang, ini juga akibat dari perbuatan buruk kita di masa lampau. Tetapi sekarang adalah waktunya kita untuk banyak berbuat baik, supaya ke depan menjadi lebih baik. Ini kan ada di dalam, kalau sutta itu namanya Doti Parayano. Oh, ya. dari gelap ya. Di situ Sang Buddha sudah memberi ada 4 jenis manusia. Ada yang dari gelap menuju gelap. Ada yang dari gelap menuju terang. Ada yang dari terang menuju gelap, dan ada yang dari terang menuju terang. Nah, jadi kalaupun ada hal yang kurang berkenan dalam hidup kita, kita harus belajar untuk kebaikan apa yang saya lakukan. Kita bisa meneladani dari kisah Bante Anuruddha juga. Bante Anuruddha itu pernah terlahir menjadi orang yang kekurangan. Yang waktu menjadi seorang Brahmana. Ya, Brahmana. Beliau kekurangan. Untuk makan beliau menyadari sulit sekali. Tapi saat itu ada karma baik juga. Beliau masih punya pengertian yang benar. Apa pengertian benar? Yakni beliau menyadari kenapa kita hidupnya susah. Karena dulu ketika mau memberi, tidak ada sesuatu yang diberikan. Giliran mau memberi, giliran punya sesuatu yang akan diberikan, tidak ada yang menerima. Sehingga tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Nah, suatu ketika beliau ketemu dengan Paceka Buddha Uparita. Nah, saat itu bernama Brahmana Anambara. Ingat saya ya, seingat saya. Ketemu Paceka Buddha Uparita, dan di situ beliau berbuat baik, mempersembahkan dana makanan, dan di situ juga beliau bertekad. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini, semoga saya lahir di keluarga yang kecukupan dan tidak mendengar kata tidak ada. Ini teladan yang baik juga.
Kalaupun kita punya angan-angan belum tercapai, mungkin kita punya kesehatan belum mendukung, ya, sekarang waktunya untuk berbuat baik. Bukan malah benci dengan diri sendiri. Ada orang, saya dengar di berita-berita ya, dia sakit, kemudian dia tidak suka dengan penyakitnya, malah buru-buru dia. Agak gelap. Ya, iya. Aduh, jadi terus bagaimana? Ya kita bisa meneladani Bante Bakula. Bante Bakula itu tidak pernah sakit. Kenapa? Karena Bante Bakula di kehidupan masa lampau dia menyadari ada keinginan semoga saya senantiasa sehat, bahkan saya tidak merasakan sakit apapun. Dari kebajikan. Inilah gunanya kita membaca ya histori dari siswa-siswa Arya. Oh, ternyata ada kekuatan-kekuatan dari karma-karma baik. Baik itu dari dana, baik itu dari sila, termasuk juga dari bawana. Dan di situ kita tidak akan benci. Tidak akan benci. Nah, kita kisah yang lain. Seperti Kujutara. Beliau tidak benci juga dengan apa yang dia alami. Ya, dengan kondisi tubuh yang tidak sempurna. Beliau bisa menerima. Maka dalam hal ini, kenapa kita muncul pengertian tidak suka, benci dengan diri sendiri? Ya tadi, urusan penilaian itu. Sebaliknya nih, ada obsesi yang berlebihan juga ada. Ya, takut terjadi apa-apa dengan tubuhnya. Nanti kalau saya tua bagaimana? Nanti kulit saya bagaimana nih kalau makin hari makin tua? Nanti bagaimana nih telinga saya? Kenapa? Karena dia memperoleh pengalaman dari tubuh menyenangkan. Ini pun juga akan muncul penderitaan yang baru juga. Takut dengan usia tua. Takut juga dengan usia tua. Kenapa? Dia punya anggapan tubuh ini menghasilkan pengalaman menyenangkan. Dan kalau ini dipegang erat-erat, ini pun juga akan melahirkan ketakutan juga. Serba salah ya. Kalau tidak punya pandangan benar itu serba salah ya. Tidak menghasilkan pengalaman menyenangkan jadi benci. Menghasilkan pengalaman menyenangkan jadi ketakutan. Ini serba salah kalau tidak punya pandangan benar. Oke. Ya, jadi dari sini kan sudah tahu gambarannya apa yang harus kita lakukan. Intinya cobalah kita reduksi, kita punya nafsu keinginan. Kalaupun ada kurang, sekarang waktunya berbuat baik. Ya. Kalaupun masih ada kekurangan ini, kekurangan itu, mungkin kurang apresiasi dengan orang. Orang kadang-kadang ada orang loh yang benci dengan dirinya. Kenapa? Setiap apa yang dilakukan tuh dinilai orang buruk terus loh. Dia sudah rajin ya dicela. Ya, sudah berusaha juga dicela, nilainya baik aja dicurigain. Jangan-jangan kamu nyontek kali, gitu. Ya, bisa jadi gitu. Ini juga kalau kita bisa melihat ke dalam, ini juga sebetulnya kenapa kok selalu dapat begini celaan? Mungkin kita juga di masa lalu kita juga gampang sekali untuk memberikan celaan, sulit untuk munculkan mudita cita, sulit untuk memunculkan ikut bahagia. Nah ini juga mesti diingat juga. Jadi kalaupun ada hal yang kurang berkenan, ini karma baik sekarang. Ini kita jadi manusia, bertemu dengan Dhamma, kita punya sumber daya kok sekarang. Kalaupun kita tidak punya materi untuk berbagi, kita masih punya pikiran cinta kasih. Ini masih ada gitu loh. Jadi jangan Bante, saya mau berdana, tapi saya tidak punya apa-apa loh Bante. Saya mau menolong, tapi saya tidak punya daya, badan saya kurus begini ya Bante. Ya kayaknya pilek-pilekan Bante, tidak bisa nolong orang Bante. Ya tapi kan kamu punya pikiran yang baik. Nah, kalaupun kita tidak bisa memberi materi, tidak bisa memberi tenaga, minimal lah. Itu ada di dalam, nanti kalau baca Itiwutaka ya, Itiwutaka 60, judulnya punya Kiriya. Ya, punya Kiriya. Itu di situ disinggung tentang bawana, di situ disinggung tentang meta loh. Ya, di situ bawananya berbicara meta loh di dalam Itiwutaka 60 yang berjudul punya Kiriya. Itu yang didengar oleh Ibu Kujutara dari khotbah Sang Buddha. Dan itu akan menimbulkan mahapala, buah yang besar. Ya. Salah satunya di situ singgung yang bawananya ya.
Yang bawananya, bagian bawana adalah mengembangkan meta. Meliputi pikirannya dengan pikiran cinta. Ini bisa dilakukan. Makanya meta itu juga dipakai untuk mereduksi kebencian. Iya. Ya, semoga bisa menjawab begitu ya. Iya, Bante. Bante, ini ada pertanyaan yang menurut saya harus dijawab dan supaya mengedukasi juga sih, Bante. Ini ada yang tanya, apakah traveling versus ikut pabaja bisa membawa seseorang ke ketenangan? Apakah ada manfaatnya dalam kehidupan keseharian sebagai umat biasa? Tempat mana, Bante, bisa rekomendasi? Ya, Silakan, Bante. ya, yang namanya traveling itu tidak ada yang salah. Ya, seperti orang naik gunung itu tidak ada yang salah. Ya, traveling itu tidak ada yang salah. Ya, selama dia tahu ukuran. Ya, tahu ukuran. Anda jalan-jalan juga boleh, namanya perumah tangga kok. Jalan-jalan juga boleh sesuai kemampuan. Tapi kalau jalan-jalan terus-terusan ini tidak bijaksana juga. Nanti tidak berkembang dalam sama jiwita nanti. Hidupnya tidak seimbang, nanti lebih besar pasak daripada tiang, nanti oleng nanti. Nanti bisa oleng nanti. Ya, jadi kalaupun traveling ya itu hak masing-masing. Mana lebih bermanfaat? Semua ada takarannya masing-masing. Ya, biku pun juga jalan-jalan loh. Nah, biku hutan Bante, iya namanya tudong. Oh. Itu juga jalan-jalan, namanya sancarita. Istilah bahasa lainnya adalah sancarita. Sancarita itu pergi berkelana dari tempat ke tempat. Di mana dia berhenti, di situ dia mendirikan tenda untuk meditasi. Dia tidak berdiri diam di center. Ya, dia sancarita. Ya, berjalan, berkelana. Ya, seperti Acanman. Dutangga gitu ya menternya ya, Bante ya? Ya, Dutangga, Acanman. Jadi beliau tinggal ya, berkelana, Acanman. Ya, Acanman di daerah Thailand Utara itu, Acanman, daerah dekat-dekat Chiang Mai, Chiang Rai sana. Di dekat Sungai Mekong sana, deretan sana, Acanman. Itu beliau juga traveling juga dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu mungkin mendapat pengetahuan. Dan saya kapan hari pergi ke, kalau tidak salah kota di California ya, di California itu di sana ada tempat meditasi punya Zen ya, Zen Buddhism. Mereka ada meditasi kesadaran dengan berjalan. Silent ya, tapi diam tapi jalan. Dia punya gunung yang cukup tinggi ya. Jadi sambil jalan melewati hutan-hutan. Saya tanya. Ternyata dia menceritakan nanti dalam perjalanan dia akan memperoleh pengetahuan minimal katanya. Bisa melihat ketidakkekalan dari daun-daun. Oke. Jadi ya kan kita kan tidak tahu ya, titik pencerahan orang kadang-kadang dari hal yang sederhana loh, jangan salah loh. Iya, apalagi Zen emang filosofinya gitu, Bante. Ya jangan salah loh. Di zaman Sang Buddha sendiri seperti kisah Gautami sendiri kan mau tidur mematikan lampu, timbul pengetahuan. Oh, Ibu Patacara itu, Bante ya? Oh itu yang kaki dibasuh itu siapa? Patacara sih. Patacara, yang lilin? Yang lilin ya. Lampu minyak bilangnya. Lampu minyak. Nah, ini kan hal yang sederhana itu mencerahkan. Siapa tahu dalam traveling itu. Makanya kalau ada mungkin sancarita, biku berkelana ya selama mempertimbangkan kesesuaian tempat. Ya namanya gocara sampajana juga kan. Yang dalam sampajana kan ada gocara sampajana. Ketika mau pergi juga mempertimbangkan tempat yang akan dikunjungi pantas atau tidak pantas. Ya selama perumah tangga mengunjungi tempat yang pantas, travelingnya ya oke lah. Tapi kalau travelingnya ke tempat yang kurang pantas, seperti misalnya ke tempat ya penjual minum-minuman, tempat mungkin perjudian yang bertentangan pada dhamma yang membawa kepada kemunduran, ya jangan dilakukan. Kalau pabaja tentu ada manfaatnya juga. Ya, manfaatnya banyak sebetulnya. Selain menambah pengetahuan dhamma, ya banyak pengetahuan-pengetahuan secara praktek. Tapi semua orang kan punya interest ya, minat yang beda-beda. Begitu. Iya. Karena kadang-kadang saya pernah juga diskusi sama Bante Santacito, kalau travelingnya justru ke tempat-tempat kayak monastery, ke wihara, atau situs-situs sejarah Buddhis, why not gitu loh. Kan itu kan juga bisa menginspirasi dan juga nambah pengetahuan atau keyakinan kita katanya Bante. Ya, yang penting tadilah pesan Bante.
Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang itu. Tahu ukuran lah ya. Makan aja tahu ukuran mata nyuta kok. Jadi ukurannya juga harus tahu. Waktu juga harus tahu. Kala nyuta juga harus tahu juga. Begitu. Ya, next question ya Bante ya. Ini dari Bu Desi Widya di Pekalongan. Bante, bagaimana membedakan ketenangan dengan sikap apatis? Karena kadang-kadang ada yang ketenangannya kayaknya apa ya bilangnya tuh tiruan gitu ya Bante ya, padahal dia apatis. Gimana tuh Bante? Ya, memang ada. Kita kan tahu ya, namanya UPK ya. Oh. UPK itu kan ada UPK yang kalau dalam aku salam mula cita kan ada, yang bagian dari moha mula cita itu kan ada tuh. Ya. UPK sahagatang. Ada yang apatis itu wicikicak sampayutang. Ya, jadi dia tidak merespon apapun karena dia ragu-ragu. Itu kan ada di situ kan, ada di bagian dari moha mula cita, nanti dibuka lagi pelajarannya. Itu kan memang ada orang yang tenang ya karena keraguan-raguan. Dia tidak percaya. Makanya dia masa bodoh, nggak percaya kok. Tapi memang ada ketenangan yang muncul dari mengarahkan perhatian pada objek. Berusaha untuk terkendali indrianya. Itu juga ketenangan juga. Pengendalian indria juga akan menghasilkan ketenangan. Karena meditasi itu juga dalam tanda kutip sebetulnya juga pengendalian indria juga. Itu pun juga ketenangan. Jadi bedakannya bagaimana? Yang tahu adalah yang bersangkutan. Kalau dia memang ragu-ragu ya mungkin dia tenang, ya karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia tenang. Tapi kalau ketenangannya sesungguhnya dia tahu manfaatnya. Kenapa saya tenang? Karena sekarang saya sedang pikirannya kacau. Nah, dia tahu tentang kebermanfaatan, bukan tenang karena ketidaktahuan. Kan ada orang tenang karena ketidaktahuan. Iya. Ketika dia didorong, dia tenang. Kenapa? Kamu kok diem enggak ke sana? Saya bingung mau ngapain ya. Ya, makanya nanti kalau membaca di dalam yang aku salam mula cita yang bagian moha itu ada UPK. Tapi UPK di situ artinya kita ya tidak merespon apapun ya karena kita tidak tahu wicikica itu. Begitu. Jadi levelnya itu ya Bante, ukurannya ada kebijaksanaannya ya Bante ya. Ini dia tahu atau enggak gitu. Kenapa dia tenang itu ya. Betul, tahu alasannya. Oke. Berarti kita ke YouTube lagi Bante ya. Ini ada dari Pak Maslan di Pekanbaru. Sorry, saya nggak tahu bapak atau ibu ya. Nama budaya Bante, bagaimana cara memberikan pengertian dhamma kepada orang tua yang tidak bisa menerima kenyataan duka dalam kehidupan. Mama selalu menyalahkan orang lain. Oh, ini sangat spesifik nih Bante. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang dalam sebetulnya. Karena sudah berbicara kesadaran ini dalam. Dan kesadaran itu juga butuh ketenangan. Dan selain itu juga butuh keterbukaan. Kalau pandangannya itu belum terbuka, sangat sulit sekali. Seperti di zaman Sang Buddha, ya nanti kalau ada waktu, ada kesempatan bisa para penonton ya bisa membuka tentang bagaimana Sang Buddha merubah pandangan yang dimiliki oleh Kasapa bersaudara. Sampai berapa kali beliau menunjukkan yang namanya apahariya, ya, parihariya, ya, kemampuan batin. Ya. Itu bukan sekali dua kali, sampai 16 kali loh. Jadi kalau sampai level kesadaran, itu memang pekerjaan yang tidak gampang. Tapi Bante berpesan, yakni ajarkanlah minimal yang paling awal, yakni berdana. Siapa tahu setelah memberi muncul pengertian melepas. Karena kapan hari juga ada umat yang mengalami kedukaan, dia mengalami kehilangan. Nah, terus mengisi waktunya dengan apa? Ya ada waktu, ada kesempatan dia berdana. Dia berdana makan, dia berdana makan, dia berdana makan. Tiba saatnya selesai itu kemudian dia bertemu dan bercerita apa yang dialami. Sepertinya saya perhatikan sih dia bisa menerima. Sepertinya ya. Sepertinya. Memang
dalam hal memberi ini nanti ada kaitannya dengan praktek melepas. Karena memang puncak dari praktek dana itu kan nanti kan pelepasan. Tidak lagi memiliki angan-angan apapun, yang ada adalah pelepasan. Ya minimal cobalah diajak berdana. Ya, kalau ada waktu ya berkunjung ke wihara. Apakah namaskara, apakah menjalankan hio dan dupa, apakah memasukkan dana ke kotak dana. Ya ini adalah salah satu cara yang masih bisa dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Siapa tahu pas momennya tepat, dia datang ke wihara, ketemu Bante, kemudian dia bisa ngobrol dan bisa bertukar pengetahuan. Nah, siapa tahu, kadang-kadang butuh momen loh. Butuh momen. Ya, butuh momen. Nah, seperti umat-umat yang ada di Jakarta, Sunter misalnya. Nah, beberapa umat juga mengajarkan dhamma kepada orang tuanya, juga melalui praktek berdana. Diajak dana makan. Awalnya dia tidak mau. Ya, tapi anak ini pintar juga. Nanti Mas, setelah dana makan kita akan mampir ke restoran yang dekat wihara untuk makan. Jadi mikirnya pertama ya enggak dana makan, diajak makan. Gimiknya dulu ya Bante ya. Ya, jadi dikasih begitu. Itu juga cara juga. Kepandaian melihat situasi lah. Ya selama kalau dia masih mampu berjalan, diajaklah ke wihara. Supaya dia punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Kalaupun dia tidak punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, minimal dia punya respek kepada Buddha Dhamma Sangha. Minimal dia bisa pasang hio lilin dupa. Dan minimal dia juga bisa memberi dana. Supaya apa? Dia menghargai kehidupannya, saya punya kebajikan. Daripada di rumah merenung, buang-buang waktu tanpa pikiran yang baik. Lebih baik ya traveling ke wihara tadi. Oh iya ya benar juga. Begitu ya. Oke Bante, ini ada dari Banten Lebak. Bante, umat karena rasa hormat suka merayakan hari ulang tahun seorang biku dan bikunya hadir. Apakah perayaan hari ulang tahun bagi seorang biku merupakan kondisi duniawi kemelekatan, Bante? Ini sebetulnya adalah pertanyaan yang sulit untuk saya jawab. Kenapa? Karena ini adalah hak dari pribadi biku masing-masing. Ya, saya pikir selama ada batas-batasannya, selama ada kepantas-kepantasannya, dilakukan juga tidak bertentangan dengan dhamma, saya pikir ya tidak masalah juga sih. Ya tidak masalah, misalnya mungkin memberi tumpeng, ya saya pikir tidak masalah juga. Tidak masalah juga memberi roti, saya pikir tidak masalah juga. Tidak masalah juga. Ya namanya respect kepada guru, setiap orang punya bahasa pengungkapan masing-masing. Ya. Tapi kalau sudah mulai berlebihan, ya mungkin sudah mengarah pada yang tidak pantas, ya nanti disesuaikan aja. Ya panitianya yang mungkin harus dikasih tahu. Kalau memang besar, memang di mana-mana ya respect murid kepada guru ya seperti baktinya anak kepada orang tua. Ya, kalau orang tuanya ulang tahun ya baktinya anak ya tidak ada salah juga ya, tidak ada salah juga itu. Memang tidak ada ketentuan secara winaya tidak boleh, itu tidak ada, tidak ada. Kan itu kan bukan biku yang meminta, itu kan bukan biku yang meminta, itu kan kehendaknya dari umat. Ya kita lihatnya umum lah di mana-mana. Ada hal yang aneh bagi saya sih. Ya selama ada norma-norma kepantasan dilakukan di tempat yang sesuai dengan cara yang baik dan di dalamnya mungkin dirangkai kebajikan-kebajikan. Mungkin baca parita, mungkin ada dhamma desana. Lah lantas salahnya di mana? Tapi sekali lagi ini hak masing-masing. Memang ada beberapa Bante yang memang kalau ulang tahun memang itu hak pribadi, dia tidak mau dirayakan. Ya itu terserah juga, ya terserah. Jadi kita kembali kepada masing-masing aja, ya.